Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada mata pelajaran PKN. Terdapat beberapa anggota yang terlibat dalam pembuatan video pembelajaran ini. Di antaranya yaitu yang terlampir pada tampilan berikut. 4 pilar negara Indonesia meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini merupakan tampilan peta Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah 1,905 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk 268 juta jiwa dan terdapat 17.466 pulau. Kemudian kita masuk ke peta konsep. Peta konsep yang pertama akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi keadaan geografis, potensi alam dan suku, pasal Undang-Undang Dasar, keberagaman, dan karakteristik. Keadaan geografis. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga letak Indonesia cukup strategis karena berada pada posisi silang dunia. Potensi alam Indonesia. Potensi alam Indonesia meliputi potensi sumber daya alam udara, tanah, air, tambang, laut, hutan, dan pariwisata. Yang pertama, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam udara. Udara memiliki potensi sumber daya alam, di antaranya pembangkit listrik, penyebaran spora tumbuhan, dan penyerapan radiasi sinar UV dari sinar matahari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang potensi sumber daya tanah. Tanah Indonesia sangat subur dan cocok untuk bercocok tanam. Selain itu, juga cocok untuk pembuatan batu bata, serta tanah lempung yang dapat dipakai untuk membuat gerabah. Potensi sumber daya air. Air memiliki peranan penting dalam kehidupan, sebagai pembangkit listrik dan juga air minum. Potensi sumber daya tambang. Contohnya, potensi minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar dan pembangkit listrik. Hasil tambang lainnya adalah gas alam. Selanjutnya adalah potensi sumber daya laut. Indonesia menjadi penghasil ikan terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 6 juta ton per tahun. Potensi laut saat ini yaitu kerang mutiara, rumput laut, dan karang. Potensi sumber daya hutan. Potensi yang dapat dihasilkan adalah kayu, hingga menjadi negara sebagai pengekspor produk kayu terbesar di dunia. Hasil kayu tersebut diekspor ke Singapura, India, Italia, dan lain-lain. Yang terakhir adalah potensi sumber daya pariwisata. Karena potensi pariwisata di Indonesia sangat beragam, hal tersebut menarik perhatian para turis untuk melihat keindahan alam dan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Suku di Indonesia. Terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 25A yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 37 ayat 5 yang berbunyi khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keberagaman. Dalam keberagaman terdapat keberagaman wilayah dan lingkungan, suku bangsa dan budaya, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan gender. Yang pertama adalah keberagaman wilayah dan lingkungan. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan termasuk flora dan fauna. Selanjutnya adalah keberagaman suku bangsa dan budaya. Ciri khas yang dapat dilihat yaitu yang pertama, tipe fisik seperti bentuk fisik, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Yang kedua adalah bahasa, seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Yang ketiga adalah adat istiadat, seperti pakaian, rumah, upacara perkawinan, dan sebagainya. Yang keempat adalah kesenian, seperti tari, alat musik, seni rupa, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sistem kekerabatan, seperti patrilineal atau matrilineal. Yang selanjutnya adalah keberagaman agama. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antar satu agama dengan agama lainnya berbeda. Yang selanjutnya adalah keberagaman ras. Secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ras negroid, yaitu ras yang berkulit hitam dan rambut keriting. Yang kedua adalah ras mongoloid, yaitu yang berkulit kuning langsat, rambut kaku, dan bermata sipit. Yang ketiga adalah ras kaukasoid, yaitu yang berkulit putih, mata biru, dan rambut pirang. Yang keempat adalah ras australoid, yaitu ras yang berkulit hitam atau sawo matang. Selanjutnya adalah keberagaman golongan. Beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah secara administrasi kependudukan. Yang kedua, secara usia penduduk. Yang ketiga, secara ekonomi. Yang keempat, secara pendidikan. Yang kelima, secara politik. Dan yang keenam, berdasarkan mata pencaharian atau profesi. Yang terakhir adalah keberagaman jenis kelamin dan gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan. Gender lebih menitik beratkan pada peran sosial. Pembahasan terakhir dari konsep pertama adalah membahas tentang karakteristik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya atau menjadi satunya wilayah darat, laut, dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang terakhir adalah laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Konsep kedua yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan faktor pendorong yang pertama adalah Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Sedangkan Pancasila dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal. Dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Intinya adalah persatuan dalam berbagai perbedaan kondisi bangsa Indonesia. Pembahasan yang kedua dari faktor pendorong adalah latar belakang negara Indonesia, yaitu negara yang terjajah. Maksudnya adalah perasaan senasib dan seperjuangan yang dilalui dalam penjajahan, mampu membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Supaya tidak terjadi penjajahan kembali, perlu adanya persatuan. Pembahasan ketiga dari faktor pendorong adalah cita-cita negara Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Cita-cita tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk bersatu dan meraih tujuan yang sama, sehingga kesatuan dan persatuan semakin dikukuhkan. Cita-cita negara Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea kedua. Pembahasan selanjutnya dari konsep kedua adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, geografis. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Yang kelima, pembangunan yang tidak merata. Dan yang terakhir adalah aksi yang mengancam persatuan bangsa Indonesia oleh masyarakat. Faktor penghambat yang pertama adalah kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Maksudnya adalah apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Faktor penghambat yang kedua adalah geografis. Maksudnya adalah wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga adalah munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat memperlemah apabila kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Faktor penghambat selanjutnya adalah pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor penghambat yang terakhir adalah aksi yang mengancam persatuan bangsa Indonesia oleh masyarakat. Maksudnya adalah aksi yang mengancam seperti tawuran supporter sepak bola dan tawuran pelajar yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan bangsa serta menimbulkan perpecahan antara satu sama lain. Persatuan dan kesatuan bangsa tentunya akan melemah. Konsep 3. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan NKRI. Hal yang harus dilakukan dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan NKRI. 1. Menanamkan sikap gotong royong. 2. Menanamkan sifat kekeluargaan. 3. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. 4. Menghargai antar umat beragama dan tidak mengganggunya. 5. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. 6. Menegakkan hak asasi manusia. 7. Turut serta dalam penegakan hukum, pertahanan, dan keamanan. 8. Penegakan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi pada minoritas maupun status sosial. Yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dapat memecah persatuan seperti ekstremisme, egoisme, terorisme, sukuisme, dan rasialisme. Hal apa yang tidak boleh dilakukan dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan NKRI? Yang pertama adalah membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, dan agama. Yang kedua, melakukan perbuatan yang dapat memecah belah persatuan seperti ekstremisme, egoisme, terorisme, dan lain-lain. Yang ketiga, melanggar peraturan yang ada dan tidak mematuhinya. Yang keempat, tidak menghargai pendapat orang lain dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. 5. Mencemooh orang lain yang berbeda keyakinan dengannya dan menganggap keyakinannya yang paling benar. Yang keenam, saling menghina tanpa memikirkan akibat apa yang akan terjadi di kemudian. Yang ketujuh, acuh tak acuh kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah menentang paham demokrasi dengan sikap yang ditunjukkan.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan dari materi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.